Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Di video kali ini saya akan share resep membuat oseng hati ayam, dan ini cuman bagian hatinya aja, yang simple, gampang dibuat, dan tentunya rasanya enak. Dan hatinya tidak digoreng, tapi akan diapakan ya namanya, diblensir atau direbus sebentar. Nah, dengan cara seperti ini nanti insya Allah hatinya tidak akan terasa bau amis maupun pahit. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Yuk simak video ini sampai selesai, jangan di skip-skip biar kamu bisa nge-recook. Nah, untuk bahan-bahan yang digunakan ini ada 4 potong hati ayam beserta dengan jantungnya. Jadi ini saya kali ini menggunakan hati ayamnya aja, tidak menggunakan rempelonnya. Nah, bahan selanjutnya ada 2 batang daun bawang. Ini ukurannya sedang aja, nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil, atau bisa disesuaikan dengan selera masing-masing untuk banyaknya. Kemudian ini ada garam, ini lada putih bubuk. Selanjutnya ini ada minyak goreng. Ini saya letakkan agak banyak, tapi nanti digunakan secukupnya aja. Bahan selanjutnya ini ada 500 ml air biasa ya, nggak perlu air matang. Nah, ini ada sekitar 12 siung bawang merah, dan ini ada 6 siung bawang putih, kemudian ada 6 buah cabai rawit merah besar atau cabai setan. Nah, untuk penggunaan bahan-bahannya ini, bumbunya ini bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya, banyaknya, terutama cabenya. Kalau mau lebih pedas silahkan ditambahi lagi cabenya, atau kalau mau lebih tidak pedas bisa dikurangi cabenya. Nah, semua bahan-bahannya udah saya sebutkan. Sekarang kita ke tahap persiapannya. Yang pertama kali harus dilakukan adalah memotong-motong si hati ayamnya. Yuk kita ke dapur. Nah, ini udah sampai di dapur. Sekarang saya mau potong-potong hati ayamnya. Jadi saya pakai talenan yang berbeda dan pisau yang berbeda. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kontaminasi silang. Jadi karena bahan-bahan mentah, terutama produk hewani ya, itu kan mengandung bisa saja mengandung bakteri yang bisa mencemari bahan-bahan atau peralatan masak lainnya. Jadi usahakan untuk menangani si bahan pangan hewani, lauk pauk hewani itu dipisah penggunaan peralatannya, terutama untuk menangani yang masih mentah. Oke, saya mau potong-potong dulu. Ini potong-potongnya nggak usah terlalu besar dan terlalu kecil, dan juga perlu diperhatikan ya, kita periksa dulu apakah hati ayamnya sudah tidak ada lagi empedunya. Kalau masih ada empedunya perlu ditangani, jangan sampai pecah ya, karena empedu itu membuat pahit. Kita cek satu persatu ada atau tidak empedunya. Ini aman. Ini yang ketiga juga aman, dan yang keempat juga aman. Nah, selanjutnya saya mau langsung potong-potong aja. Nah, jadi si jantungnya ini mau saya belah aja langsung menjadi 2 bagian. Nah, saya mau kasih tunjuk dulu, ini di bagian jantungnya itu biasanya ada darah-darah beku. Nah, darah-darah bekunya ini kita buang ya, kita bersihkan supaya nanti hasilnya si
hati ayam dan jantungnya ini tidak amis. Jadi darah-darah bekunya ini kita buang. Selanjutnya, untuk bagian hati ayamnya ini biasanya kan ada dua bagian ya, kanan dan kiri. Ini saya belah jadi dua, potong. Kemudian bisa disesuaikan aja bentuknya dan ukurannya sesuai dengan selera. Kalau saya sih biasanya nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Nah, segini kira-kira. Ini satu bagian hati tadi saya belah, saya potong menjadi 3 bagian. Kita masukkan ke dalam wadah. Lanjut, saya mau potong-potong bagian yang lainnya. Oh ya, ini apa ya namanya? Gak tahu saya namanya apa, ini bagian apa, tapi ini tetap diikutkan ya. Bagian hatinya saya potong-potong, nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil. Jantungnya dibelah menjadi 2. Saya ambil jantung, bagian jantung-jantungnya dulu semua ya. Tuh, kelihatan ya, di bagian jantungnya itu ada darah bekunya. Itu yang harus dibersihkan biar nanti tidak amis. Satu lagi yang terakhir, jantungnya dibersihkan dulu, bagian darah bekunya. Tuh, ini aja udah kecium ya, dari darah bekunya ini amis banget memang. Jadi kalau nggak dibersihkan jadinya ya amis. Nah, cara pengolahan seperti ini menurut saya cocok banget ya buat terutama anak-anak yang baru diperkenalkan untuk makan hati ayam. Jadi dengan cara seperti ini nggak kecium bau amis dan insya Allah juga nggak kerasa pahit. Biasanya kan ada hati yang diolah itu biarpun nggak kena bagian empedunya tetap aja ada rasa pahitnya ya. Tapi kalau dengan cara seperti ini insya Allah nggak kerasa pahit. Tinggal bumbunya itu bisa disesuaikan aja ya. Kalau untuk anak-anak yang sama sekali belum mau makan pedas, bisa di skip aja cabenya. Cukup banyak ya darah bekunya, singkirkan dulu. Nah, sekarang mau lanjut potong-potong bagian hatinya. Nah, kalau kamu bertanya-tanya, emangnya kalau hati dipotong-potong gini terus nanti mau direbus itu nggak ambiar? Nah, nanti kita buktikan ya. Makanya simak terus video ini sampai selesai. Nah, ini juga ada darah bekunya, singkirkan. Karena darah beku itu kalau kena panas bisa cair lagi ya. Jadi salah satu faktor yang membuat hati ayam amis yaitu darah beku yang cair kembali. Terutama di bagian yang dekat ke ujung ini ya, pangkal hatinya biasanya itu ada bekuan darah. Nah, ini nggak ada, aman. Nah, ini udah selesai semua dipotong-potong. Jadi ukurannya kayak gini aja ya. Tuh. Nah, ini mau saya cuci lagi, saya mau pisahkan dengan bekuan-bekuan darah yang ada. Nah, ini hati ayamnya udah selesai dicuci, saya mau langsung siapkan pancinya untuk merebus si hati ayam tadi. Jadi pertama saya masukkan air
500 ml tadi kurang lebih. Kemudian saya nyalakan api kompor. Ini mau saya tutup. Nah, jadi seperti yang di video sebelumnya sudah saya jelaskan, jadi kalau saya mau pakai ini dan yang benar-benar memerlukan kedap udara, saya pasti menggunakan sumbatan seperti ini di lubang-lubangnya. Yang ini juga nih saya sumbat ya. Ini saya gunakan api besar untuk mempercepat proses pematangan airnya. Jadi kita tunggu sampai mendidih dulu. Nah, sambil menunggu itu mendidih, saya mau bersih-bersih, cuci bekas tadi untuk memotong-motong hati ayamnya. Jadi nanti begitu selesai mencuci piring, itu sudah mendidih, hati ayamnya pun siap untuk direbus. Untuk detail bahan-bahan yang digunakan jumlahnya nanti bisa Bu Ibu dan Pak Bapak serta teman-teman sekalian lihat di kolom deskripsi di bawah. Ini udah mulai mendidih, kita tunggu sampai benar-benar mendidih ya. Itu udah kelihatan mendidih, saya mau agak kecilkan apinya, buka tutupnya, kemudian saya mau masukkan garam yang tadi ya. Ini enggak semua ini saya masukkan garamnya. Nah, selanjutnya saya mau memasukkan si hati ayamnya tadi. Saya mau lebih kecilkan lagi apinya. Ini masukkan pelan-pelan, hati-hati. Nah, ini mau saya ratakan. Setelah itu kita tutup dan pastikan apinya benar-benar kecil ya, kecil banget. Nah, sudah ini kita set alarm selama 5 menit. Nah, ini udah 5 menit, api kompornya udah bisa kita matikan. Nih, saya mau tunjukkan gimana keadaan di bagian dalamnya. Ini ya, jadi darah-darah beku yang tadi masih ada di dalam, dia sudah mencair dan keluar. Nah, ini kita akan tutup lagi dan kita tunggu sampai 10 menit. Jadi kita set lagi timer 10 menit. Sembari menunggu ini 10 menit, saya akan siapkan bahan-bahan yang tadi udah saya tunjukkan di awal video. Jadi saya mau potong-potong bahannya dulu sembari menunggu ini 10 menit. Nah, jadi sembari menunggu itu tadi 10 menit, saya akan potong-potong bahan-bahan yang tadi. Nih. Jadi potong-potongnya nggak perlu yang bener-bener halus ya. Kasar aja. Jadi nanti saya mau cek total waktu memasaknya ini berapa lama. Kok kayaknya sih nggak akan sampai 30 menit ya, mulai dari preparing tadi untuk potong-potong si hati ayamnya. Nah, Bu Ibu, Pak Bapak, teman-teman sekalian, kalian tim yang mana? Tim yang ngebolehin anak-anak untuk makan hati ayam, atau tim yang sama sekali nggak ngebolehin anak-anak untuk makan hati ayam? Jadi kalau saya pribadi sih nggak ada pantangan ya, asalkan masih dalam jumlah yang wajar, jadi nggak berlebihan gitu. Karena saya sendiri mengalami ya, waktu hamil si Dede itu dokter kandungan atau spesialis obgyn hampir melarang ya, kalau katanya sih kalau sebulan sekali nggak apa-apa ya gitu.
melarang, hampir melarang maksud saya, hampir melarang atau benar-benar membatasi konsumsi hati, baik itu hati ayam ataupun hati sapi. Kenapa ya? Padahal hati itu merupakan salah satu sumber zat besi. Itu saya tanya, kenapa kok nggak harus dibatasi? Jadi kalau kata beliau, yang namanya hati itu kan organ untuk menetralisir racun, katanya gitu. Jadi kemungkinan ada sisa-sisa racun dari hasil netralisir hati itu sendiri di dalamnya. So, karena kemungkinannya ada seperti itu, makanya konsumsi hati itu harus dibatasi, katanya begitu. Jadi kalau masih dalam batas yang wajar, masih boleh sih ya kalau menurut saya. Monggo silakan Bu Ibu, Pak Bapak, bagaimana teman-teman sekalian menyikapinya. Si daun bawangnya juga mau dipotong-potong. Jadi yang namanya perbedaan pendapat itu wajar aja ya. Jadi bisa disesuaikan, di-adjust dengan kebutuhan, kemampuan kita masing-masing. Mau diikuti, monggo. Mau enggak, ya silakan aja. Terutama anak-anak ya, katanya kalau udah agak besar itu kalau baru mau diperkenalkan dengan yang namanya hati agak susah. Karena rasanya yang cenderung amis dan ada kalau lebih sensitif lidahnya itu bisa merasakan aftertaste pahit setelah memakan hati. Jadi insya Allah ini jadi alternatif cara pengolahan supaya aman dikonsumsi. Nah ini saya udah selesai potong-potong, jadi potong-potongnya itu 5 menit aja ya. Ternyata jadi kita masih punya waktu 5 menit lagi untuk selesai si hatinya itu dari timer tadi 10 menit. Nah sambil menunggu itu saya mau ke dapur untuk mempersiapkan yang lain-lainnya dulu. Kita bisa mulai menumis si bumbunya ini sambil menunggu. Panaskan wajan, kita tunggu wajannya panas, baru kita tuangkan minyak. Nah ini sambil menunggu ini ternyata udah waktunya selesai yang tadi 10 menit ya. Saya mau langsung tiriskan si hati ayamnya tadi. Nah kalau perlu dibilas lagi ya. Sambil menunggu si wajannya panas, saya mau tiriskan hati ayamnya dan mau saya bilas. Ini wajannya udah panas, saya mau tuangkan minyak secukupnya. Terus saya mau menunjukkan hasilnya yang tadi, si hati ayamnya. Jadi ini ya, hati ayamnya benar-benar nggak hancur, aman. Ini udah cukup panas. Kita masukkan bumbunya, oseng-oseng sampai bumbunya itu layu dan matang, tidak berbau langu lagi. Nah untuk penggunaan bumbu-bumbu seasoning seperti garam, lada bubuk maupun perkaldu-kalduan atau micin itu bisa disesuaikan aja dengan selera masing-masing ya, mau digunakan atau tidak, atau mau digunakan seberapa banyak. Untuk bumbunya ini juga ya, kalau ini dirasa kebanyakan, takarannya bisa dikurangi atau si hatinya itu bisa ditambahin. Ini aromanya sudah wangi, saya mau tunggu sebentar lagi sampai benar-benar wangi dan minyaknya juga terinfuse dengan si bumbunya ini. Jadi nanti waktu dimasukkan hatinya itu
minyaknya akan tercoating merata ke hatinya dan memberikan rasa serta aroma yang sedap. Nah, ini bumbunya sudah benar-benar matang, tidak kering. Tuh, kelihatan ya, si bawang-bawangannya itu udah agak kering dan berubah warna agak kecoklatan, tapi jangan sampai gosong, nanti malah jadi pahit gara-gara si bumbunya. Selanjutnya saya mau langsung susulin aja hatinya. Sedap. Ini api kompornya bisa agak dibesarkan ya. Saya mau langsung susulin sisa bumbu seasoningnya. Ini ada lada putih bubuk, saya mau masukin semuanya aja. Untuk garamnya nanti ya, saya mau icip dulu karena waktu direbus tadi kan hatinya udah kita kasih garam. Jadi kalau nanti rasanya udah cukup, saya nggak mau menambahkan garam lagi. Ini oseng-osengnya sebentar aja karena hatinya tadi udah mateng. Selanjutnya mau saya susulin si daun bawangnya. Masukkan aja semuanya. Masaknya benar-benar simple dan sat-set. Ya, ini api kompornya saya matikan. Bisa diicip, dirasa. Kalau sudah pas, bisa langsung disajikan. Ini mau langsung saya letakkan di piring. Saya gunakan piring yang tadi aja ya, yang bekas. Wangi. Nah, ini dia hasil masakan saya hari ini. Oseng pedas hati ayam yang insya Allah tidak amis dan tidak pahit. Gimana? Gampang kan cara buatnya dan simple banget. Sat. So, sampai di sini dulu video kali ini. Kalau kamu suka dengan video ini dan merasakan manfaat dari video ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan video terbaru. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.